Bayangkan setelah makan malam, seorang anak bertengkar dengan orang tuanya mengenai siapa yang harus cuci piring. Dan pertengkaran itu telah menyebabkan 8 orang harus kehilangan nyawa. Apa yang sebenarnya terjadi? Mari kita langsung saja masuk ke pokok cerita video ini. Di sebuah kota kecil yang tenang di Hsinchu, Taiwan, terdapat sebuah toko ban bernama Zheng Yi. Bangunan toko ini tidak hanya tempat mencari nafkah bagi pemiliknya, juga dijadikan tempat tinggal untuk seluruh keluarganya. Di lantai 2 toko, tinggal sepasang suami istri pemilik toko, 2 orang putra yang telah menikah bersama kedua istri mereka, 4 orang cucu yang masih kecil, dan si bungsu putri pemilik toko yang masih belum menikah. Chenan, putra pertama yang berusia 38 tahun, tinggal di asrama militer. Oleh karena itu, istri dan anaknya tinggal bersama keluarga besarnya di lantai 2 toko itu. Begitu juga dengan Chen Yanxiang, putra kedua berusia 35 tahun. Meskipun sudah berkeluarga dan memiliki 3 anak, dia juga masih tinggal bersama kedua orang tuanya. Jadi, seluruh anggota keluarga yang tinggal di sana berjumlah 10 orang. Pada video kali ini, kita akan fokus pada sosok Yanxiang yang terkenal bersifat temperamen dan mudah marah. Istri Yanxiang bernama Lin Meiling adalah seorang istri yang baik dan pengertian. Dia juga sosok yang sabar dan berusaha keras menjaga keharmonisan keluarga. Di sela-sela kesibukan mengurus anak, Meiling membantu mertuanya mengelola toko ban keluarga, terutama dalam hal administrasi dan keuangan. Namun seiring berjalannya waktu, persaingan bisnis semakin hari semakin ketat. Ini menyebabkan toko ban Zheng Yi mulai sepi pelanggan dan pendapatan toko juga otomatis menurun drastis. Dalam waktu tidak terlalu lama, masalah keuangan akhirnya sering menjadi pemicu perselisihan dalam rumah tangga keluarga ini. Ketegangan dalam rumah tangga semakin memanas seiring berjalannya waktu. Perbincangan kecil sering berubah menjadi adu mulut yang memicu pertengkaran. Ketidaksepahaman dan ketidakpuasan saling tumpah ruah di antara anggota keluarga, dan suasana di toko ban Zheng Yi semakin hari semakin tegang. Pada tanggal 15 Juni 2022, perselisihan dalam keluarga mencapai titik puncaknya. Setelah makan malam bersama, Yanxiang dan orang tuanya terlibat cekcok mulut tentang siapa yang harus cuci piring malam itu. Yanxiang merasa dia sudah memiliki beban yang cukup besar dalam menjalani hidup, termasuk masalah keuangan dan tumpukan hutang yang tengah melilit. Oleh karena itu, dia sangat marah ketika disuruh mencuci piring. Sebentar lagi, pria satu ini akan melakukan tindakan bodoh yang akan dia sesali seumur hidup. Pada pukul 9 malam dalam keadaan penuh emosi, Yanxiang mengemudikan mobilnya menuju SPBU terdekat untuk membeli 20 liter bensin. Setelah itu dia pulang ke rumah dan langsung menuangkan bensin yang baru saja dia beli ke tumpukan ban dan motor yang sedang terparkir di lantai dasar toko ayahnya. Yanxiang kemudian menyalakan korek api dan melemparkannya ke dalam genangan bensin. Api menyala seketika dan dalam hitungan detik, kobaran api merambat dengan cepat dan menghanguskan seluruh lantai dasar. Asap hitam membumbung ke langit dan ledakan terdengar di sekitar tempat kejadian. Ketika kebakaran melanda, orang-orang yang berada di lantai 2 sangat panik. Mereka berusaha turun ke lantai 1 lewat tangga, tapi tidak bisa karena api sedang berkobar besar akibat barang-barang yang mudah terbakar. Selain itu, yang lebih parahnya lagi, jendela kamar lantai 2 juga tertutup teralis besi. Mereka berdelapan akhirnya terperangkap dalam kamar dan tidak bisa kemana-mana. Sementara itu, ayah Yanxiang yang saat itu berada di lantai bawah berhasil melarikan diri ketika api berkobar besar. Dia hanya bisa berdiri di luar, tidak bisa berbuat apa-apa ketika api melahap habis tokonya. Yanxiang menyadari konsekuensi dari tindakannya dan mencoba memadamkan api dengan ember air, tetapi upayanya sia-sia. Api semakin membesar dan merayap ke lantai atas, tempat tinggal keluarganya. Warga sekitar yang mendengar ledakan dan melihat asap hitam segera melaporkan kejadian ini pada pihak berwenang. Meskipun beberapa warga coba membantu memadamkan api, namun kobaran api sudah tidak dapat terkendali. Salah satu warga bahkan sempat merekam sebuah video kebakaran itu dan terdengar teriakan seorang anak kecil memanggil mamanya dari dalam bangunan yang terbakar.
Tidak lama kemudian, pemadam kebakaran dan polisi segera tiba di tempat kejadian. Mereka berjuang melawan kobaran api yang membara. Setelah api berhasil dipadamkan, pemandangan yang mengerikan terungkap di hadapan mereka. Mereka menemukan 8 mayat manusia dalam keadaan tertumpuk di dalam kamar. Kondisi 8 mayat itu sangat memprihatinkan dan sudah sangat sulit untuk dikenali. Kedelapan korban adalah Hu Meiying, ibu Yen Xiang berusia 56 tahun, Chen Xiaoling, adik perempuan Yen Xiang berusia 28 tahun, Lin Meiling, istri Yen Xiang berusia 35 tahun, Wang Lihua, istri kakaknya juga berusia 28 tahun, dan Chen Yuting, putrinya yang masih bayi berusia 1 tahun. Lalu ketiga anak Yen Xiang, yaitu Chen Weihan berusia 10 tahun, Chen Weiting berusia 8 tahun, dan Chen Weiyu sebungsu berusia 6 tahun. Mereka semua ditemukan dalam keadaan berpelukan di dalam kamar. Lin Meiling ditemukan dalam keadaan memeluk ketiga anaknya untuk menghindari kobaran api. Sedangkan Wang Lihua ditemukan dalam keadaan memeluk bayinya. Kedelapan manusia tidak bersalah ini harus pelan-pelan merasakan panasnya api dan terbakar dalam keadaan hidup. Setelah memadamkan api, petugas pemadam kebakaran segera melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Mereka mengumpulkan bukti-bukti seperti sisa-sisa bensin dan barang-barang yang terbakar lainnya. Tim forensik juga dikerahkan untuk menyelidiki apakah ada tanda-tanda kebakaran yang disengaja. Sementara itu, polisi setempat memeriksa saksi-saksi yang berada di sekitar lokasi kejadian. Beberapa saksi melaporkan adanya perselisihan yang terjadi di antara anggota keluarga di toko sebelum kebakaran terjadi. Informasi ini akan menjadi petunjuk penting bagi polisi dalam menentukan arah penyelidikan mereka. Yen Xiang yang selamat dari kebakaran dengan luka bakar di beberapa bagian tubuhnya juga berada di lokasi kejadian layaknya warga lain yang sedang menonton peristiwa kebakaran tersebut. Pria ini akhirnya dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan perawatan medis. Setelah pulih, dia diinterogasi secara intensif oleh pihak kepolisian. Pada awalnya, Yen Xiang berusaha untuk menyembunyikan kebenaran, tapi tekanan penyelidikan yang intens dan kesaksian yang diberikan ayahnya membuat Yen Xiang tidak bisa berbuat apa-apa dan mengakui perbuatannya. Yen Xiang mengakui bahwa dia memang sengaja menyulut api dengan menggunakan gulungan kertas tisu toilet. Dia mengaku lepas kendali dan amarahnya memuncak pada malam itu. Namun Yen Xiang tidak menyangka bahwa api akan berkobar dengan cepat, mengakibatkan 8 orang anggota keluarganya harus meninggal dunia. Setelah penyelidikan yang menyeluruh, Yen Xiang resmi ditahan untuk diadili. Pada tanggal 30 September 2023, Chen Yen Xiang diadili atas kasus kebakaran toko ban keluarganya. Dari semua bukti dan kesaksian yang ada, Pengadilan Distrik Hsinchu akhirnya menyatakan pria ini bersalah atas tuduhan melakukan pembakaran yang menyebabkan 8 orang harus kehilangan nyawa mereka, dan dia akhirnya dijatuhi hukuman mati. Pengadilan menyebutkan bahwa tindakan yang dilakukan terdakwa sangatlah kejam dan bodoh. Meskipun ada kemungkinan banding, pengadilan tinggi kemungkinan besar pasti akan menolak putusan banding dan tetap menjatuhkan hukuman mati bagi Yen Xiang. Kasus kebakaran toko ban Zengyi ini telah mengejutkan banyak orang dan menjadi perbincangan hangat di Taiwan selama berhari-hari. Banyak warga menyampaikan bela sungkawa dengan meletakkan bunga, permen, dan mainan di depan reruntuhan toko ban sebagai tanda penghormatan bagi keluarga korban. Cerita sedih dari kasus ini tidak berhenti sampai di situ. Chen Xiaoling, adik perempuan Yen Xiang yang terkenal ramah dan ceria, baru berusia 28 tahun. Sebenarnya dia sudah berencana menikah dengan kekasihnya. Meskipun belum menikah, Xiaoling sangat sayang dan sering membantu merawat anak-anak dari kedua kakaknya. Sayangnya dia harus menjadi korban dalam peristiwa kebakaran dan ini sangat menghancurkan hati kekasihnya. Oke everyone, sampai di sini dulu cerita kali ini. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.